Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syadid Official akan menampilkan lagi sebuah video ya. Kiai Imaduddin Al-Bantani ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal dengan beliau atau sudah tahu siapa beliau ya. Yang mana beliau ini menyampaikan sebuah narasi, yaitu ini sangat dalam sekali ya teman-teman ya. Teman-teman, supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman yang disampaikan oleh beliau, teman-teman simak sampai selesai, karena kemarin sempat rame dan sampai sekarang lagi rame ya, persoalan pondok pesantren dan Trans 7 ya teman-teman. Para kiai angkat suara dan para santri banyak yang angkat suara, dan teman-teman harus menyimak video ini supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Kurang lebihnya teman-teman bisa tonton sendiri ya. Kita simak dulu sama-sama videonya, silahkan. Tetapi di Indonesia, di pondok-pondok pesantren yang jumlahnya itu 5.000 pondok pesantren, yang itu santrinya mencapai 5 juta, itu dipelajari dari mulai madhab Syafi'i yang paling orisinil dari karya Imam Syafi'i, dari mulai kemudian kepada Mukhtasar Muzani, Buaiti, sampai kepada yang terakhir para ulama-ulama mutakhirin kalangan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti Basabren dengan I'anatul Musta'in, kemudian I'anatul Talibin, dan Nihayatul Zid, yang sama-sama mensyarahi daripada Fathul Mu'in atau Quratul Ainnya, itu memiliki originalitas karena dia mensyarah kitab sebelumnya. Kemudian yang kitab sebelumnya Fathul Mu'in itu adalah merupakan sebuah mukhtasar dari kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtajnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kemudian ke atasnya lagi sebagai mukhtasar dari Imam Nawawi, dari Imam Rafi'i, dari Imam Al-Ghazali, sampai Imam Syafi'i. Jadi ada keberlanjutan genealogi epistemologis yang dimiliki pondok pesantren yang originalitas dan keotentikannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seperti orang-orang yang misalnya saya lulusan daripada YIN, UIN, lulusan dari IIKI. Ketika kita di dunia kampus, kita belajar agama ya hanya per bab saja. Tidak dari alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai tamat wallahu a'lam bishawab. Hanya kita akan bicara tentang jakat profesi. Buka kitab dari berbagai macam kitab. Tetapi tidak bicara atau tidak mengkaji dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita di pesantren, itu dari mulai bismillah sampai wallahu a'lam bishawab. Itu kita pelajari dari mulai kitab terendah sampai kitab tertinggi. Dan jadi saya kira eksistensi pondok pesantren akan terus ada ila yaumil qiyamah. Dan siapa-siapa yang bercita-cita ingin mendiskreditkan pondok pesantren sehingga mengharapkan pondok pesantren ditinggalkan oleh umat Islam, dia mimpi di siang bolong. Saya bicara demikian tidak berarti kita tidak muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah, atau tidak muhasabah. Kita tetap, pondok pesantren tentu punya kelebihan dan kekurangan, dan kita tetap al muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita akan mencari hal-hal yang lebih baik buat anak-anak kita, buat pondok pesantren kita, tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai santri, sebagai para ulama yang secara lumintu menerima ilmu dan mustika ini dari para leluhur-leluhur kami. Dan mengenai adab, nanti sebelum kita dengarkan perspektif dari hukum, adab itu dianjurkan, dan ini adalah perintah Allah. Hadisnya sahih, al ulama warasatul anbiya, itu hadisnya sahih. Dan yang tidak boleh kita tanda tunduk tawaduan itu seperti pejabat-pejabat kepada atasannya itu. Nah, feodalisme pejabat kepada atasannya yang tanda tunduk tidak dipermasalahkan, padahal itu melawan daripada nas agama, sementara adabnya para santri kepada kiai dipermasalahkan, padahal itu sesuai dengan ajaran agama. Ini masalah yang harus kita bahas ini. Mungkin anak perlu sesuatu media atau forum yang lebih khusus. Bagaimana itu para pejabat-pejabat bawahan pada atasannya tanda tunduk itu tidak dipermasalahkan sebagai feodalisme, sementara para santri yang ada ajarannya menghormati para ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Hadisnya sahih, itu Daruqutni, Abu Daud, Ibnu Majah. Ada yang dhaif juga, tetapi yang dhaif kemudian dikuatkan oleh yang sahih.
bahwa kita diperintahkan untuk menghormati ulama, dan cara menghormati ulama berbeda-beda. Tergantung dari adat istiadat daerahnya masing-masing. Dan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa bagian tengah dan bagian timur, ya seperti itu. Dan itu tidak melanggar agama. Bahkan Nabi itu bisa dicium kakinya. Mencium kaki Nabi, itu mencium kaki Nabi ya. Dalam konteks Nabi ini adalah manifestasi dari wahyu, dari ilmu. Maka menghormati orang karena ilmunya, jangankan hanya cium tangan, sampai cium kaki pun ada dalilnya. Kalau dia itu karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Makanya disebutkan oleh Kiai Mufti Ali itu, wa yukrahu takrimuhum, gimana tadi? Bahwa tidak boleh menghormati, mencium tangan kepada selainnya. Selain para ulama yang soleh tadi itu. Termasuk itu nasab itu. Mencium tangan karena nasabnya, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu mencium tangan karena ilmu. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Itu dalilnya banyak. Enggak ada kewajiban menghormati orang karena keturunannya, sama sekali tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis. Tapi kalau mencintai karena ulama, karena ilmu, maka itu ada dalilnya dari Al-Qur'an secara jumlatan, ada dalilnya secara khas dari hadis-hadis yang kita baca, baik di hadis sunan maupun di yang lainnya. Jadi masalah ini jangan sampai nanti ada perang narasi antara kita kaum santri dengan kaum priai. Siapa yang feodal sebenarnya? Apakah kita kaum santri, sedangkan kita mempunyai mustanad, kita mempunyai dalil, tapi Anda kaum priai tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai mustanad. Mencium-cium atasan, tidak ada dalilnya, haram. Kenapa? Di dalam hadis dikatakan man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Begitu pula siapa orang yang tawaduk kepada pejabat karena jabatannya, hilang 2/3 agamanya. Siapa orang yang tawaduk pada orang bernasab karena nasabnya, hilang 2/3 agamanya. Tetapi kalau ilmu, siapa orang yang menghormati orang lain karena ilmu, mencium tangannya, merangkulnya, mencium badannya, ada dalilnya semua dari agama. Sesuatu yang ada dalil dari agama tidak bisa untuk dipermasalahkan. Dan terakhir, sekali lagi, kita boikot Trans 7. Jangan tonton dia. Kita nontonnya pada Suka TV aja. Ya, jadi seperti itu teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton atau masih belum menonton? Ya, teman-teman yang masih menonton separuh ataupun setengah-setengah, bisa tonton ulang. Tonton sampai selesai supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman seperti apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Jadi pendapat teman-teman dan respon teman-teman seperti apa mengenai video yang saya tampilkan barusan, ya, dari saya, channel Syadid Official. Kurang lebihnya mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah menonton, dan kurang lebihnya untuk teman-teman bisa simak sendiri dan tonton sendiri ataupun pelajari sendiri dan pahami sendiri. Ya, jadi itu saja teman-teman dari saya, channel Syadid Official. Kalau salah pemahaman, kalau salah pengertian ataupun salah paham, ya, kalau salah apa yang saya lontarkan dan saya ucapkan, kalau salah apa yang saya ungkapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Ya, meskipun kita berbeda respon dan pendapat, tapi kita tetap saudara. Ya, kenapa saya dari channel Syadid Official untuk menganjurkan teman-teman bisa simak sendiri dan pahami sendiri, karena kita itu pastinya berbeda pendapat dan respon, ya. Tapi yang penting teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton. Saya berterima kasih banyak untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Ya, semoga teman-teman dan saudara semuanya diberikan kesehatan